Halo teman-teman, ketemu lagi di Career Review dengan ODID ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Kakak Radit Hidayat ya. Beliau seorang product management ya, product lead di sebuah startup ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang profesi product management nih, Pak Kak. Ya. Siap. Nah, apa sih product management itu sebenarnya, Kak? Menurut Kak Radit? Nah, product management itu kita sebenarnya kalau mau melihat sejarah itu bisa dibilang diciptakan oleh perusahaan yang kita kenal, namanya Unilever. Pada kaget kan? Nah, Unilever itu dulu, kalau mungkin teman-teman tahu di Unilever ada role namanya brand management. Jadi fokusnya adalah menjadi crux. Jadi untuk semua marketing, customer feedback, operation itu semua di crux jadi satu orang brand manager yang akan drive untuk market penetration, marketing communication sampai feedback dari produk-produk tersebut. Jadi entah mau jualan sabun, shampoo atau produk-produk yang lain. Nah, di awal-awalnya si produk ya ketika dunia IT itu semakin besar, dulu kan jadi sebelum ada role product manager biasanya ya udah jadi kita mau bikin produk ini nih. Jadi yang ada dari bisnis langsung ngomong ke developer. Jadi kita mau bikin fitur-fitur seperti ini. Dan kemudian ada beberapa orang jadi yang ya Unilever perusahaan besar. Jadi ada orang Unilever yang masuk dan dia dari brand management dan mulai memperkenalkan jadi sistem si brand manajemennya Unilever dibawa ke sistem IT dan jadinya yang kita kenal sekarang namanya product management. Dan tapi perbedaannya dunia IT dengan dunia katakan FMCG adalah life cycle untuk pengembangan produk itu bisa jauh lebih cepat untuk IT daripada FMCG. FMCG kan katakan kalau mau membuat sebuah produk itu harus ada research and development, terus kemudian harus masuk kalau udah oke, harus masuk approval dari regulatory body, terus masuk produksi, distribusi sampai siap di market untuk dijual. Untuk IT si langkah-langkah step-step itu jauh lebih singkat. Nah, jadi si brand management jadi bisa langsung kontrol apa yang ingin dibangun oleh produk apa yang ingin dibangun oleh company tersebut untuk deliver ke marketnya. Jadi itu sepintas tentang product management. Nah, terus sedangkan kalau misalkan tadi pertanyaannya apa? Ini beda nggak sama produk development ya? Mungkin di beberapa tergantung perusahaan itu akan beda-beda. Kalau saya kerja di perusahaan yang basisnya IT sih udah semakin umum ada product management. Tapi kalau perusahaan yang agak lebih lama, katakan contoh Microsoft. Microsoft itu role yang dikenal adalah program management. Karena ya mereka adalah perusahaan software ya. Jualnya software. Jadi yang software adalah program. Jadi yang ada adalah program management. Dan yang di lain jadi perusahaan-perusahaan yang lebih konglomerasi, perusahaan lebih besar udah ada dan sekarang mau masuk ke ranah digital biasanya akan masuk di bagian si tech transformation. Oke, jadi tadi nama lainnya bisa macam-macam ya tergantung perusahaannya, tapi sebenarnya kurang lebih sama ya, entah program manajemen ya. Oke. Program manajemen kayak gitu. Nah, menurut Kak Radik, apa sih yang menarik di bidang ini ya sehingga Kak Radik memilih bidang ini nih di karirnya? Kalau untuk saya pribadi sih karena dari kuliah itu suka ngotak-ngatik IT lah. Jadi kalau saya ini sama Pak Erdo itu kan dulu satu alma mater, di alma mater kami dulu itu yang lagi ngetren saat itu adalah migas. Nah, tapi saya tuh agak beda dibanding kawan-kawan angkatan lain. Yang lain itu pakai kalau perusahaan impian adalah pengennya atau kan perusahaan migas itu apa contohnya Chevron, Sinopec dan Pertamina. Kalau saya tuh justru melihatnya tuh kayak aduh perusahaan IT itu keren banget, dia itu membawa inovasi kemana-mana. Jadi melihatnya saya itu saat itu adalah contohnya Google, terus kemudian Facebook, terus Mozilla. Jadi itu tuh kayak membawa perubahan gede dan wah kayaknya di depan akan jadi gede nih kayaknya ya kalau pengen berkarir saya kayaknya nggak minat banget sama migas, jadi kayaknya mendingan ke IT.
Terus dari situ ya jadi mulai, tapi kalau IT kan harus coding, saya nggak bisa coding, jadi apa ya yang kira-kira bisa, jadi mulai cari-cari, ternyata ada role namanya si product management ini, dan kayaknya kalau nggak salah saya balikin lagi kuliahnya, saat itu saya kuliahnya adalah teknik industri. Di teknik industri ada satu mata kuliah namanya itu pengembangan produk. Jadi kira-kira mirip kan, jadi kayaknya bisa dimasukkan nih, jadi kayak ilmu ada basicnya, jadi bisa belajar. Dan saya coba saat itu karena nggak ada sekolahnya, harus cari-cari informasi sendiri. Ternyata ada namanya product management, itu cara-caranya ada tekniknya agile, ada tekniknya lean startup, terus ada istilah-istilah yang seperti Scrum, Kanban, dan itu coba saya, dan untungnya karena banyak di internet bisa untuk mulai belajar sendiri. Nah, tapi dan dari situ jadi kemudian ada ya sebenarnya faktor keberuntungan juga, karena dari ada senior di kuliah yang kerjanya lagi jadi kerja di salah satu startup yang lagi dibikin juga, jadi ngajakin untuk gabung, terus nanya, ini bisa untuk saya pengennya jadi untuk masuk product manager, bisa nggak? Bisa banget. Dari situ ya mulai masuk. Tapi karena kan role baru, banyak nggak tahu masih banyak nggak tahu apa-apa ya, jadi ya itulah, jadi hit and miss, dan belum ada role yang jadi belum ada jadi role model, jadi benar-benar semuanya otodidak. Oke. Nah, kalau profesi product management nih ya di industri tech ya, itu apa saja sih yang dilakukan sehari-harinya ya? Mayoritas sekuensinya. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk role sendiri, product manager itu dinilai dari apa? Dilihat dari produk yang dia rilis dan dia tangani. Dan itu bisa macam-macam jadi role. Jadi katakan kalau kamu kerjanya di Facebook dan megang fitur news feed-nya, jadi ya itu jadi yang kamu tangani adalah jadi bagaimana lihat sebenarnya matriks produk kamu. Jadi berapa banyak orang yang pakai produksi newsfeed di Facebook setiap harinya. Dan itu untuk satu fitur. Dan orang itu yang user yang pakainya itu dia puas nggak sih? Dan puasnya ngelihatnya dari mana? Ada banyak, intinya jadi menjadi product manager harus tahu matriks. Jadi mulai dari adoption, jadi active user berapa, user retention usernya gimana, matriksnya bagus apa enggak, itu untuk yang fitur yang gratis. Dan kalau udah masuk produk yang berbayar, jadi akan lagi dilihat dari monetization-nya, seberapa yang banyak yang masuk, berapa banyak dari active user yang convert jadi paid user. Dari paid user itu dia akan bertahan jadi langganan terus apa enggak. Seperti itu. Jadi pertama dari melihat matriks produknya. Kemudian dari matriks produknya, kemudian apa sih kan ada harusnya kalau mau bikin matriksnya jadi semakin bagus, kita harus meluncurkan improve fitur baru nih. Nah, jadi kemudian dari situ masuk ke role kedua adalah sebagai fungsi product manager sebagai product development. Dan jadi product development itu kita bisa masuk ke namanya framework khusus. Jadi yang saat ini backend adalah namanya agile. Agile ini kenapa? Karena namakan agile karena kita pengen bikin sebuah produk tapi dalam increment yang kecil bertahap, dan gradual. Jadi kita nggak bikin sesuatu, kita bikin fitur gede yang pengerjaan lama 6 bulan, kemudian jebret rilis. Jadi kita nambah satu fitur ini dulu satu jadi naik dikit, terus kemudian 2 minggu lagi nambah lagi rilis. Itu tekniknya agile. Dan dari agile ini product manager harus berdiskusi jadi sering kerja bareng sama tim development. Sama tim developmentnya apa? Pertama adalah kejelasan atau clarity untuk requirement si produknya. Jadi contoh kita mau bikin produk pembayaran, itu salah satu yang paling umum. Jadi produk pembayaran itu kita harus spesifikasi. Kita mau bayar contohnya pakai e-wallet. E-walletnya harus e-walletnya apa aja. Jadi contoh e-walletnya pakai e-wallet yang dompet hijau. Dompet hijau. Jadi terus kemudian ada pertanyaan. Itu kayak desain produknya kayak gimana? Kita harus nyediain desain produknya. Nggak harus kita product manager yang bikin desainnya, tapi komunikasiin sama desainer. Kita mau bikin desain yang seperti ini nih kira-kira. Terus kalau udah jadi ya itu masuk dalam membuat sebuah dokumen namanya product requirement. Product requirement ini kalau udah jadi akan dikasih ke tim development, terus jadi seperti ini. Jadi buat pembayaran untuk dompet hijau desainnya adalah seperti A, behavior-nya itu seperti ini,
expected flow-nya adalah seperti ini dari screen 1 ke screen 2 ke screen 3 sampai user berhasil membayar. Dan kalau udah jadi, kemudian dia akan support dalam development-nya. Biasanya selalu akan ada pertanyaan dari developer. Jadi ini ada use case kecil, use case yang ini belum jelas enaknya gimana, terus akan jawab enaknya kita bikin behavior seperti ini. Terus kemudian terus pokoknya kolaborasi sama developer sampai akhirnya siap rilis. Kemudian setelah rilis balik lagi, jadi balik ke pertama tadi, mantau result-nya. Jadi berapa banyak user yang pakai, berapa banyak yang bayar, conversion rate-nya bagus apa nggak. Jadi user yang mulai bayar tuh pada bisa berapa banyak yang selesai membayar, waktunya berapa banyak. Jadi itu harus tahu, paham metrik-metrik seperti itu. Jadi hampir end to end ya ini ya, dari produk pertama dibuat gitu ya. Kemudian tadi ya ada incremental development gitu ya, sampai teknik-teknik development-nya, terus juga bisa mengevaluasi produknya dengan matrix-matrix tadi, sampai mungkin juga menentukan arah pengembangan produk ya, mau dibawa kemana nih produk gitu ya. Ya, bisa. Okay. Dan jadinya si produk itu, karena kan tadi product manager nggak cuma satu orang, jadi bisa jadi dalam satu perusahaan itu bisa memiliki dari belasan bahkan sampai puluhan product manager itu kalau perusahaan yang gede. Dan biasanya itu kalau yang perusahaan lebih gede, tim product manager bekerja dalam tim-tim. Jadi biasanya mungkin dari 2 sampai 6 orang dalam satu tim, dan biasanya udah dipimpin oleh lead-nya atau head-nya, dan dia akan head-nya itu akan membantu align apa sih tujuan gede perusahaan, OKR atau KPI perusahaan apa, terus coba di-align dengan sampai fitur-fitur yang dibikin itu jadi sejalan dengan tujuan perusahaan. Jadi contohnya kalau ternyata jadi contoh fitur pembayaran, balik lagi ke fitur pembayaran. Tujuan perusahaan adalah ningkatin GMV atau nilai transaksi. Jadi salah satu hal yang mungkin jadi masalah user adalah mereka mau bayar tapi ternyata nggak punya akun bank. Jadi cara lainnya gimana nih biar user bisa bayar? Taunya bisa bayar di warung karena ada warung yang bisa payment gitu ya. Bayar cash ke online. Jadi udah kita integrasiin sama si warung tersebut. Jadi contohnya seperti itu, dan jadinya bisa dilihat si GMV-nya itu akan naik apa enggak. Oke. Kalau jadi biasanya product manajemen ini atau product managers itu punya satu produk yang dia pegang ya masing-masing ya, atau satu fitur gitu ya? Biasanya ya, jadi mungkin nggak cuma produk itu biasanya gede, jadi dia akan megangnya fitur atau grup fitur. Jadi kalau perusahaan gede, contoh di e-commerce yang biasanya logical dipakai adalah akan ada satu tim yang megang khusus untuk logistik. Dan satu orang product manager mungkin karena dia akan bekerja per project, jadi kita akan bikin project apa di logistik, kita contoh integrasi dengan logistik A, jadi akan satu orang product manager yang handle itu. Kemudian atau yang lain ada grupnya payment, kita akan buat check out barang itu, jadi akan lebih improvement untuk check out barang, jadi bisa check out hanya dengan satu klik, jadi akan satu orang product manager yang lead inisiatif itu. Dan yang sering kali ya, jadi untuk setiap tim itu ada 2 jenis produk yang dikerjakan. Jadi pertama adalah buat sebuah produk baru, sebuah fitur baru yang belum ada sebelumnya. Dan itu biasa lebih banyak terjadi ketika perusahaannya masih kecil, startup. Karena biasanya kalau startup kan mulai dari satu use case dulu berhasil, kita kemudian tambah lini-lini fitur baru. Dan itu biasanya seringkali akan banyaknya adalah menambah fitur-fitur baru. Kemudian kedua adalah peningkatan fitur-fitur yang udah ada. Jadi improvement. Jadi fiturnya udah ada, jadi checkout-nya udah ada, tapi masih ada yang bisa ditingkatin. Nah, ini yang bagian kedua. Terus yang ketiga adalah integrasi dengan third party. Nah, yang integrasi ini biasanya jadi ada 2 jenis. Pertama adalah yang jadi integrasi sama vendor, jadi vertikal tapi lebih ke supply side. Jadi contoh integrasi dengan logistik ya, atau logistik dengan payment atau vendor-vendor lain. Terus kemudian kedua, integrasi dengan klien. Ini seringkali terjadi ketika produknya adalah sifatnya SaaS atau software as a service. Jadi kan jadi sistem B2B, jadi punya klien apa dan punya use case-nya pasti akan beda-beda, jadi butuh untuk tailored service, jadi dan itu akan ada handle sama product manager untuk membantu integrasi. Oke.
Jadi kalau Kak Radik sendiri punya pengalaman pengembangan produk yang paling berkesan apa, Kak? Mungkin bisa pengalaman positif maupun yang ada lesson learn-nya nih gitu. Oke. Nah, kalau pengalaman mengembangkan produk paling seru bisa dibilang yang sekarang. Karena sekarang ini sifatnya produknya lebih zero to one. Jadi kan sekarang saya handle digital enablement untuk e-commerce untuk UMKM. Nah, jadi menariknya kenapa? Jadi karena zero to one, jadi kita yang paling susah itu adalah menentukan fitur apa nih yang akan berguna untuk customer kita. Jadi sebelum masuk ke fitur itu jadi pertanyaan yang justru harus dijawab adalah calon user kita tuh masalahnya tuh seperti apa ya? Jadi apakah mereka masalahnya untuk mengupload produk kah? Jadi menyiapkan tokonya kah? Atau ketika customer yang membayar kah? Atau ketika pedagangnya mau mengirimkan barang? Jadi dilihat jadi mana yang paling banyak masalahnya. Jadi kalau di contoh kasus saya, kalau pembayaran sih nggak ada masalah, tapi yang jadi masalah adalah mau mengirimkan barang ini kayak saya tuh jadinya kan repot berjualan, terus kalau harus mengirimkan barang sore-sore seringkali nggak sempet. Jadi kita berarti solusinya adalah ada nggak sih partner logistik yang bisa untuk jemput barang, dan ternyata cari-cari ada partner logistiknya dan kita integrasi dengan partner logistik tersebut situ. Dan di sini menariknya karena dari awal kita udah align apa itu matriks produknya. Jadi matriks produknya adalah meningkatkan GMV. Jadi kalau GMV-nya dan kita udah melihat ini kalau kita integrasi dengan partner logistik ini jadinya merchant bisa ngirim barang tanpa harus keluar rumah, jadi kurirnya datang dan dia tinggal ngasih barang yang ngasih paketnya. Jadi kayak ini sih udah jelas no brainer, kita bisa langsung GMV-nya naik, dan benar jadi kayak GMV-nya dia growth-nya akan jadi jauh lebih besar untuk ketika integrasi dengan 3PL ini. Oke. Berarti harus sangat customer centric banget ya seorang product manager itu ya. Saya sering bilang jangan pernah bikin fitur baru cari masalahnya apa. Validasiin masalahnya baru cari fitur apa yang paling cocok untuk masalah si customer tersebut. Wow. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman yang baru mau akan merintis nih ya ke bidang ini, apa saja sih background pendidikan yang bisa masuk ke bidang ini, atau mungkin perlu semacam belajar skill-skill tertentu, Kak? Kalau untuk product management, jadi karena sebenarnya sering kali berurusan dengan teknologi atau IT, jadi yang sering umum saya lihat itu adalah tentu saja dari background IT. Jadi bisa jadi computer science, teknik informatika, atau sistem manajemen. Tapi saya sendiri bukan dari ketiga itu, karena saya kan dari teknik industri. Jadi sebenarnya yang cara lain adalah kalau tidak dari background tersebut bisa ikut pelatihan bootcamp. Jadi itu kan suka ada pelatihan bootcamp untuk menjadi product manager. Karena dari situ bisa dapat training yang lebih bagus. Jadi orang-orang yang berpengalaman dari menjadi product manager, dan saya itu dengar beberapa yang saya tahu berhasil mendapatkan pekerjaan pertamanya setelah mengikuti bootcamp. Dan yang lain adalah bisa juga ikutan program Associate Product Management yang di perusahaan-perusahaan lebih gede. Jadi contohnya kalau perusahaan yang teknologi yang gede itu kadang-kadang suka buka opening untuk fresh grad yang untuk Associate Product Management, karena mereka akan harus bisa mendapatkan terus attract talent. Nah, tapi kalau untuk skill set-nya sendiri yang pertama diperlukan udah jelas adalah analytics thinking. Jadi bagaimana melihat sebuah masalah, ini masalahnya gede, terus dia bisa jadi distrukturkan masalahnya itu apa aja. Jadi contoh yang tadi masalah logistik. Jadi sebelum sampai ke logistik harus ada strukturnya apa. Jadi yang company mau kejar adalah GMV, dan GMV saat ini tuh yang jadi tersendat di mana karena si merchant-nya dia nggak punya opsi untuk mengirimkan barang. Dan jadi dari mengirimkan barang berarti masalahnya apalagi dia pengen cari 3PL yang tersedia di wilayah dia, dan bisa SLN-nya bisa pick up barang dari tempatnya seller. Jadi semakin di pot jadi bisa lebih spesifik. Jadi akhirnya sampai bisa bikin fitur yang bisa dirilis dalam waktu kalau bisa kurang dari 1 bulan. Jadi itu jadi berpikir analitik.
Kemudian kedua adalah pengetahuan soal data juga, itu sangat penting karena tadi kan jadi harus sering berkutat soal matriks. Jadi matriks apa aja, jadi dan dia harus bisa idealnya bisa mencari sendiri data-data yang bisa mendukung keputusan dia untuk bikin fitur tertentu. Dan biasanya kalau di perusahaan ya di pengalaman saya paling berguna skillnya itu skill SQL atau SQL. Jadi bisa menjalankan query sendiri, jadi untuk mencari data sendiri dan bisa mengolah data untuk mendukung keputusan dia. Kemudian ketiga tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan soal UX. Jadi bukan mendesain sendiri, tapi punya bayangan kira-kira kita mau bikin fitur yang desainnya seperti apa. Karena seorang product manager harus yaitu bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja dia. Dan rekan-rekan kerja dia itu kan selalu setidaknya ada 3 jenis. Pertama adalah desainer, kedua adalah developer, ketiga adalah bisnis. Jadi pengetahuan soal analytics dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan bisnis maupun developer, pengetahuan soal data untuk bisnis juga, kemudian pengetahuan soal desain untuk bekerja bersama desainer. Oke. Jadi skill set-nya bisa dikuasai tadi ya, nggak harus punya background pendidikan tertentu karena memang mungkin juga nggak ada jurusan kuliahnya ya ini ya. Banyak rekan saya bahkan tuh datang dari yang apa ya, ketika kuliahnya itu nggak berhubungan dengan IT. Jadi ada yang dari teknik kimia ada, dari yang desain produk juga ada, dan dari bahkan yang paling aneh itu saya ya mungkin nggak umum yang drop out juga ada. Oke. Yang penting punya selama bisa kandidatnya bisa mendemonstrasikan kemampuan jadi yang tadi jadi analytics, data, desain, jadi dan perusahaannya bisa melihat potensi itu ya. Pas bisa melihat di luar ijazah dan lulusannya apa, jadi harusnya bisa. Oke. Kalau entry level karir nih, Kak, untuk orang yang baru lulus nih ya, mungkin tadi dari jurusan apapun gitu ya, kemudian mau masuk nih, biasanya di level apa nih, dan kemudian karir progresinya seperti apa? Nah, karena menjadi product manager yang proper itu dia butuh pengalaman, dan ini sebenarnya pengalaman saya juga kayak lebih enak hire orang yang sudah punya pengalaman jadi product manager. Sedangkan kalau terus bagaimana dong untuk fresh grad, jadi nggak akan bisa dong, dan itu biasanya tergantung sama harus ya ada cara lain. Cara lainnya adalah ikutan program APM, jadi Associate Product Management. Jadi kalau macam MT gitu ya, Pak? Jadi seperti MT, jadi untuk menerima fresh grad tapi untuk si product management. Kedua adalah ikutan bootcamp, jadi dia bisa nambah jadi CV-nya terlihat lebih bagus. Terus kemudian ketiga adalah coba-coba ikutan kompetisi jadi di kuliahnya, jadi seperti hackathon atau yang kompetisi programming lainnya. Terus cara lain adalah yaitu jadi pakai jaringan referral. Jadi ada nggak sih yang mau lihat, karena ada juga program perusahaan-perusahaan gede yang bahkan nerima fresh graduate dari untuk role product manager, tapi masih level paling bawah. Dan yang lain adalah yang lain bisa juga menjadi product manager tapi ambilan lain dulu. Jadi saya tahu juga jadi banyak rekan product manager yang sebelumnya dia menjadi ngerjain dari marketing dulu atau dari business development atau dari operation. Jadi yang penting adalah masuk, contohnya yang penting saya masuk ke industri IT dulu. Jadi tahu industri gimana, tahu orang-orang gimana, dan itu habis itu bisa transisi menjadi product manager, jadi entah dengan pindah divisi di perusahaannya atau pindah karir. Karena untungnya saat ini kan IT itu lagi berkembangnya, dan IT berkembang, kebutuhan perusahaan untuk role product manager meningkat juga, dan tadi product manager itu bukan sesuatu yang ada sekolah formalnya. Jadi selama bisa membuktikan demonstrasikan 3 jenis kemampuan tersebut, data analytical thinking, data sama desain, harusnya jadi bikin kandidat lebih jadi lebih berpeluang untuk tembus. Oke Kak. Oke, jadi memang ini ya.
banyak cara untuk masuk ke profesi ini ya dari tadi ya beberapa pintu lah cara, gitu ya. Banyak cara. Seperti halnya juga menjadi marketing itu nggak harus dari jurusan manajemen. Jadi selama kompetisinya bisa berjualan, bisa meyakinkan orang untuk membeli atau punya ide-ide kreatif untuk bisa bikin campaign yang bagus, itu jadi ya background pendidikan itu jadi nggak terlalu relevan kan. Oke. Biasanya tim product management ini berapa orang nih satu tim ya? Atau single fighter nih buat seorang product manager sendiri? Kalau itu tergantung akan beda-beda untuk setiap perusahaan. Jadi kalau perusahaan startup atau rintisan mungkin product manager bisa jadi di bawah 10 orang. Karena tadi hiring product manager itu susah, jadi dapat satu aja udah ini ya. Oke. Tapi seringkali dia jadi akan megang banyak lini produk sekaligus. Oke. Tapi kalau perusahaan yang lebih gede, jadi dia akan dia lebih spesifik. Jadi mikirnya fokusnya sangat laser fokus. Jadi contoh di e-commerce akan ada satu product manager khusus ngurusin check out aja. Jadi cara check out per fitur gitu ya. Efisien gimana? Jadi conversionnya bisa meningkatkan, cara lain gimana? Oke. Berarti secara tim berarti dia sendiri ya pegang satu product manager pegang satu. Tadi saya bilang biasanya itu bisa kalau perusahaan lebih gede dia akan punya satu tim sendiri, tim of product manager, dan itu akan ada level-level lab. Bisa jadi ada level entry, dia akan megang fitur-fitur lebih kecil, yang lebih pengalaman dia akan megang fitur lebih kritis karena contoh integrasi dengan third party, dan biasanya yang level lead-nya dia akan lebih fokus driving untuk matriksnya apa aja. Jadi kita driving inisiatif apa aja harus kita lakuin biar matriksnya naik, dan yang level lebih bawahnya akan lebih bertindak sebagai eksekutor. Oke. Jadi ada staff, supervisory and managerial level juga ya. Oke. Nah, kira-kira untuk ini ya Kak, apa prospek karir nih dan potensi industrinya di masa depan atau in the near future gimana Pak untuk product management? Kalau untuk peningkatan karir, nah ini saya melihat dari perusahaan yang pernah saya bekerja, jadi levelnya tuh ada banyak. Jadi untuk jadi product manager, jadi mulai dari awal bisa jadi dari product analyst atau associate PM, kemudian naik jadi regular PM, terus kemudian dari regular PM bisa jadi senior PM, terus bisa dari senior PM bisa menjadi lead PM. Jadi itu gradingnya. Jadi kalau perusahaan yang gede biasa udah ada gradingnya jelas, associate, analis, associate, PM, senior PM, lead PM, head of product, head of product biasanya udah semakin paling top tuh ya. Ya, udah lebih strategis. Jadi head of product bisa jadi director atau VP, dan paling atas biasanya chief of product. Itu kalau naiknya vertikal. Sedangkan kalau yang lain bisa jadi dia geraknya pindah role ke yang lain. Kalau role yang lain bisa jadi dari produk, ada teman saya dari product manager, dia pindah karena merasa lebih jago desain, jadinya design lead karena dia merasa lebih jago ya di desain. Atau dia menjadi growth karena growth itu sering di beberapa perusahaan itu role-nya khusus sendiri ya. Jadi nggak lagi marketing, jadi dia lebih ke arah growth. Atau yang lain justru malah jadi founder aja, jadi buka perusahaan sendiri karena tadi jadi punya understanding. Ini kayaknya si user ini kayak kenapa sih fitur ini nggak mau dinaikin sama bos gue. Jadi mendingan gue udah tahu ini market udah jelas, mendingan gue keluar terus bikin produk sendiri. Oke, karena ada yang kayak gitu juga. Iya, karena tahu marketnya kayak gimana. Ya, marketing dan bisa connecting the dots tuh ya antara desainer, developer ya, marketing dan lain-lain ya. Ya. Oke. Nah, tips buat teman-teman yang mau masuk dan baru merintis karir nih di bidang ini Kak, biar karirnya bisa mulus dan moncer nih. Product manager level manapun harus selalu mau belajar. Jadi zaman saya itu jadi role product manajemen ada di internet tapi tidak terlalu jelas, jadi harus belajar sendiri. Sekarang ada bootcamp-nya, ada video-video tutorialnya, ada artikel-artikel, ada buku-buku. Selalu belajar, dan di artikel dan banyak webinar-webinar gratis
yang sharing session dengan PM yang lebih berpengalaman, ada yang dari Amazon, ada dari Facebook, ada yang dari Google, join dan belajar dan kemudian berikutnya adalah perkuat jejaring. Jadi karena itu jadi kesempatan untuk mengembangkan karir bisa jadi datangnya dari network yang kita bangun. Oke. Jadi jauh lebih mudah ya zaman sekarang nih kalau mau belajar mengenai product management, itu banyak sekali source yang bisa teman-teman manfaatkan. Dan ya tadi ya, networking juga jangan lupa ya, karena bisa jadi dari situlah peluang-peluang baru untuk entry ke karir di product manager atau karir-karir lainnya akan terbuka. Oke Kak Radik, mungkin itu dulu ya. Memang kita sesinya terbatas, tapi mungkin bagi teman-teman yang ingin reach out Kak Radik bisa lewat LinkedIn-nya mungkin ya, boleh ya, tanya-tanya atau menghubungi media sosial Kak Radik yang lain. Oke, terima kasih Kak Radik. Semoga menginspirasi teman-teman yang lain yang mau berkarir di bidang ini, yang mau tahu lebih dalam tentang profesi ini. Oke, sampai jumpa di karir review selanjutnya. Thank you. Thank you, Edward.